Jadi saya masukin semua di sana adonan yang satu telur itu, dan memang bener nggak bisa jadi waktu itu sampai 1,5 sampai 2 bulan, bahkan ya hampir 3 bulan nggak berubah warna. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Baik pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk bareng-bareng praktek lagi nih pemirsa nih ya. Prakteknya apa? Ya, prakteknya nanti kita akan coba memperbanyak atau membuat ulang PSB atau fotosintetik bakteria. Kenapa harus membuat ini ya pemirsa ya? Nah, buat pemirsa yang sistem bertaninya menggunakan metode sistem pertanian organik, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Kita harus jauh-jauh hari, sebaiknya jauh-jauh hari sebelumnya menyiapkan amunisi-amunisi yang harus kita gunakan dalam proses bertaninya. Salah satunya adalah pupuk, kemudian pestisida nabatinya, dan termasuk ini ya apa namanya yang akan kita buat ini nanti. Mengapa saya menekankan untuk membuatnya di awal-awal? Iya, pemirsa perlu diketahui bahwa intensitas cahaya matahari akhir-akhir ini, ya, akhir-akhir ini dari bulan apa ya, dari bulan Februari sampai sekarang ini lumayan eh, cukup tinggi dan cuacanya memang panas ya. Nah, eman-eman ya, eman-eman atau bahasa Indonesianya apa ya eman-eman? Sayang sayang banget kalau cahaya matahari yang begitu terik, begitu banyak dan intensitasnya sangat tinggi ini disia-siakan pemirsa. Dari beberapa referensi dan informasi yang saya baca dan saya dapatkan, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan atau yang harus kita ikuti jika ingin PSB ini jadi dengan selamat jadi dengan selamat, pokoknya jadi dengan sukses gitu kan. Yang pertama adalah intensitas cahaya matahari pemirsa. Karena PSB ini butuh dijemur dan dia membutuhkan proses menangkap cahaya, karena bakteri ini ya bakteri penangkap cahaya ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini termasuk kesalahan saya juga dulu, adonan pemirsa. Jadi adonannya ada dulu saya bikin menggunakan satu telur, kemudian dikasih micin ya, dan adonan yang saya gunakan ya terlalu banyak ya, yang saya masukkan terlalu banyak. Jadi saya masukin semua di sana adonan yang satu telur itu, dan memang benar nggak bisa jadi waktu itu sampai 1,5 sampai 2 bulan, bahkan ya hampir 3 bulan nggak berubah warna. Iya, yang ketiga pemirsa, PSB ini dalam proses untuk membuatnya bisa berhasil untuk jadi ya, untuk memancing bakterinya, ketika menjemurnya kita harus sering-sering mengocoknya maksudnya ya, pengocokan yang namanya ya, dikocok gitu. Jadi setiap dijemur kemudian jangan lupa selalu dikocok. Nah, usahakan ketika melakukan pengocokan di saat terik matahari kemudian dijemur kembali. Nah, itu ya pemirsa ya yang ketiga. Baik pemirsa, yang berikutnya adalah supaya PSB-nya cepat terpancing atau cepat jadi, gunakan wadah yang jangan terlalu gede pemirsa ya, volumenya. Jadi gunakan yang 750 ml atau seperti ini, atau yang 1,5 literan itu juga boleh ya. Bagaimana kalau misalnya punya galon yang bekas air mineral itu juga boleh nggak dipakai? Boleh saja sebenarnya, boleh, nggak masalah. Logika saya, semakin banyak volume yang kita gunakan dengan intensitas cahaya matahari yang sama yang diterima oleh bahan yang ada di dalam ini, tentunya akan lebih cepat jadi yang sedikit dong gitu. Gitu ya pemirsa ya. Ya, kemudian pemirsa yang berikutnya tipsnya adalah
karena PSB ini harus dijemur, maka kita membutuhkan wadah yang transparan, pemirsa. Jadi kenapa harus transparan? Nah, itu tadi lagi, kalau misalnya wadahnya transparan seperti ini, ya cahaya matahari yang masuk itu tentu akan lebih luwes ya. Ya, itu beberapa tips yang perlu saya informasikan ke pemirsa, terutama bagi pemirsa yang baru saja melakukan proses pembuatan PSB. Jadi kalau yang sudah ahli, oke lah, tinggal berbagi ke sini aja lagi ya. Gitu ya pemirsa ya. Nah, nanti kita akan coba membuat ulang lagi yang yang dulu gagal ya. Oke pemirsa ya, nanti kita akan coba membuat dua versi. Yang satunya kita akan coba tambahkan biang atau PSB yang sudah ready ya. Dan satunya lagi tanpa menggunakan biang atau pancingan. Nah, nanti kita akan coba lihat nih, kita akan update dan kita akan laporkan terus ke pemirsa hasil updateannya nanti. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadi PSB terhadap botol yang menggunakan biang dan tanpa menggunakan biang. Oke ya pemirsa ya. Oke baik pemirsa, saya sambil berdiri aja ya. Jadi ini kita akan gunakan 1 butir telur bebek yang akan kita tambahkan dengan monosodium glutamatnya. Micinnya ya pemirsa ya, kita masukkan micinnya. Oke pemirsa, ini adonannya kira-kira sudah tercampur ya, monosodium glutamatnya dengan atau micinnya dengan kuning telurnya, putih telurnya udah campur jadi satu. Oke pemirsa, saya sudah menyiapkan 4 botol ukuran 600 ml ini pemirsa nih, 600 ml kalau tidak salah ini. Oke ya. Nah, 600 ml ini nanti saya akan berikan 1 sendok teh, ini 1 sendok teh ini ya. Kita kasih 1 sendok teh ya pemirsa. Oke pemirsa, jadi ini ya jadinya saya menggunakan sengaja menggunakan 2 merek botol ini untuk mengingat-ingat ya. Nanti yang ini kita tambahin biangnya, yang ini yang tanpa biang supaya mudah ngingetnya aja nih. Makanya saya gunakan 2 merek ini. Tidak ada maksud apa-apa pemirsa, ini bukan promosi. Oke, kita tutup. Rindu kamu tuh. Ya, kita kocok-kocok dulu ya pemirsa ya, supaya bercampur dengan adonannya, airnya. Oke, setelah ini nanti kita akan jemur pemirsa. Sip ya. Oke, go. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa. Tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.